Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Media Perawat, obrolan seputar perawat. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah tim Media Perawat berkesempatan untuk mewawancarai atau istilahnya kayak ngobrol santai dengan salah satu narasumber kita, teman kita juga. Tahun ini alhamdulillah 2020 sebenarnya ya. 2020 alhamdulillah dinyatakan lulus CPNS. Kita berkesempatan untuk ngobrol terkait dengan tips and trick ya lulus CPNS. Nah, jadi buat teman-teman yang nantinya yang pada kepo nih untuk tahun ini 2021 ya. Insya Allah nantinya bisa menyimak video ini sampai selesai, yang nantinya akan disampaikan sama sejawat kita, yaitu oleh Nurse Indah ya. Gimana kabarnya Nurse Indah? Alhamdulillah baik Mas ya. Dani. Selama ini sibuk di rumah sakit aja atau di mana nih selama ini? Saya kan dengar terakhir kerjanya masih di puskesmas ya? Iya betul, terakhir memang kerjanya di puskesmas. Di puskesmas ya? Ya. Tertarik menjadi seorang perawat tuh gimana ceritanya itu? Awal-awal kenapa bisa tertarik jadi seorang perawat ya? Sebelum ya kita masuk ke poin intinya ya. Oke. Sebenarnya di awal itu sejarahnya sih sebenarnya udah lama banget Mas Dani. Yeah. Jadi pada saat aku mau masuk SMP, itu kan aku sakit dirawat. Itu aku dirawat lumayan lama, sekitar 11 hari. Di situ aku merasa berterima kasih banget aku dirawat, dibantu sama perawat sama petugas kesehatan di sana. Di situ aku cuman timbul di hati nurani gitu. Aku pengen jadi mereka gitu. Itu di masa SMP. Mau masuk SMP. Mau masuk SMP 2000 berapa ya itu. Mau masuk SMP. Terus selama 3 tahun, terus mau lulus itu kan kita milih ya, mau nanti lulus mau ke SMA negeri mana gitu. Iya. Nah, di situ kayak dalam satu kelas tuh kayak cuman aku doang deh, kayak pengen aku bilang sama ibuku, "Bu, aku pengen jadi perawat." gitu. Akhirnya kayak dalam satu kelas tuh kayaknya aku doang yang pengen masuk ke SMK Kesehatan. Ya udah dari situ akhirnya aku daftar ke SMK Kesehatan, SMK Perawat, sekolah 3 tahun. Ya? SMK sih. SMK. Okay. Oh ya benar-benar. Sama 3 tahun, lulus, aku lanjut kuliah D3 Keperawatan. Ambil sekolah di mana? Di Akademi Keperawatan Fatmawati. Oke. Gitu. Setelah menjadi perawat sekarang terus bekerja di puskesmas, perasaannya gimana? Kan udah berapa lama nih kerjanya nih? Aku lulus itu sekitar tahun 2016. Aku lulus 2016. Aku lulus itu aku daftar di rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Ya, okay. Itu aku lulus langsung masuk rumah sakit. Aku banyak banget pengalaman di sana gitu. Kebetulan aku ditempatin di ruang ICU. Di situ aku banyak banget belajar tentang dunia keperawatan yang lebih asli. Oh ya. Itu di ruang ICU-nya langsung. Ruang ICU langsung. Berarti lulus tahun 2016. 2016. Itu 2016. Aku sampai 2018. 2 tahun. 2 tahun. Di ICU. Di ICU. Setelah itu aku pindah ke puskesmas. Kenapa tertarik ke puskesmas? Ya mungkin rezekinya di puskesmas kan. Oke, ke puskesmas. Mencari-cari pengalaman. Dari tahun berapa di puskesmas? 2018 itu. Aku resign di rumah sakit, terus aku pindah ke puskesmas. Sampai 2020 kemarin. Di puskesmas bagian apa? IGD ya? Enggak, puskesmas aku megang program. Oh, program. Oh, biasa kan kalau di puskesmas ada unit ada, iya ada. Jadi lebih ke program sih kalau di puskesmas itu. Kemudian ini cerita awal juga ya, setelah di puskesmas sampai sekarang, artinya nih sebelum jadi CPNS nih, masih aktif di puskesmas? Udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Per Desember 2020. Per Desember. Oke. Nah, per Desember 2020 berarti udah enggak ada lagi di puskesmas. Udah enggak di puskesmas. Nah, berarti selama kemarin dibuka CPNS tahun 2020 ya? 2019. Oh iya benar-benar. 2019. Baru selesainya 2020 ya? 2020. Pertanyaannya gini, kenapa tertarik jadi PNS? Kan biasanya kan kalau mungkin ya orang-orang aja ada yang kepikiran apa sih PNS, mending jadi pengusaha aja ya kan, punya bisnis bla 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 gitu kan. Nah,
pertanyaan kenapa bisa tertarik jadi PNS? Mungkin masih banyak yang belum tahu kali ya Mas. Dan beberapa mungkin udah ada yang tahu CPNS itu apa sih gitu. Calon pegawai negeri sipil. Ya kenapa sih pengen jadi CPNS? Pasti teman-teman mungkin udah pada tahu jenjang karirnya mungkin sudah jelas. Jenjang karirnya jelas. Terus insya Allah masa tuanya terjamin. Dan terus masih insya Allah kedepannya bisa lanjut sekolah lagi, mengembangkan ilmu lagi gitu, mengembangkan diri lagi. Gitu. Intinya banyak prospek yang bisa dicapai Bisa ya dicapai. kalau misalkan kita benar-benar juga ya bekerja Betul. secara kinerja ya. Betul. Saya balik lagi ke niat diri sendiri sih Mas Dani. Tapi saya dengar-dengar lolos kemarin di kejaksaan ya. Iya betul. Oke. Kenapa tertarik kejaksaan? Kenapa enggak? Ini kan DKI ya. Biasanya DKI itu agak lumayan ya. Tapi saya nggak tahu nih milihnya kejaksaan. Ceritanya gimana itu? Ya kenapa milih kejaksaan? Sebenarnya kenapa ngambil instansi ini? Kenapa ngambil instansi itu? Ya, Iya, sebenarnya pilihan ya Mas Dani ya. Benar. Pilihan kenapa milih di kejaksaan karena kita mencari peluang juga sih. Kita mencari peluang di mana waktu aku baru mau daftar itu, aku pun baru tahu kalau di kejaksaan itu buka formasi perawat gitu. Jadi aku tertarik juga kenapa aku jadi di perawat dan mencari peluang juga. Teman-teman juga harus pintar-pintar cari peluang sih di mana formasi yang dibutuhkan teman-teman. Gitu. Kemudian berarti melihat dari segi peluang. Peluang juga, peluang itu paling penting. Sebelumnya nggak tahu kalau di kejaksaan itu pernah direkrut jadi PNS, nggak tahu berarti. Sebelumnya aku nggak tahu malah, Iya. aku nggak tahu. Terus Tapi pertanyaannya sebelumnya pernah tes CPNS? pernah. Udah berapa kali? 3 kali. 3 kali sama ini ya. 3 kali sama ini. Berarti 2 kali gagal. 2 kali gagal. Itu ambilnya di mana? Yang tahun 2000, aku pertama kali ikut itu tahun 2017. Aku ngambil di Kementerian Kesehatan. Yes. Alhamdulillah belum rezeki. Iya, rezeki. Terus 2000? Tahun 2018 aku ambil di pemerintahan DKI, Pemda DKI. Alhamdulillah belum rezeki juga. Jatuhnya di mana? Di Kejaksaan tahun 2019. Alhamdulillah aku keterima di Kejaksaan. Oke. Dulu waktu pengalaman di Kemenkes, terus 2019 di Pemda DKI, gugurnya itu di bagian apa? SKD-nya atau SKB-nya atau gimana? 2017 aku gugurnya itu di tahap SKD. Skornya nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. 2019 juga sama? 2018 di tahap administrasi aku udah nggak lolos deh. Mungkin makanya SKB-nya udah, tapi di tahap administrasinya? kalau 2018 di tahap administrasinya. Oke. Gitu. Ya, ngomong-ngomong, punya Instagram nggak sih? Punya Oh iya, apa nama Instagramnya? @indahdwh. Oke, ini buat teman nih yang pengen kenal ataupun pengen kepo ya, mungkin pengen nanya langsung juga ya terkait dengan CPNS, apa trik-triknya nanti mungkin akan disampaikan, bisa langsung follow ya Instagramnya ya, jangan lupa tuh. Kemudian setelah lulus nih, artinya di tahun 2020 ya kan, dinyatakan di kejaksaan. Harapan perasaannya gimana awalnya nih pas tahu tek gitu ya? Ya bahagia, seneng Ya, nggak bisa diungkapkan. Oke. Ini harapannya memang waktu awal nih kalau udah boleh jujur nih, niatnya emang di kejaksaan atau memang di mana aja boleh? PNS-nya harapannya? Harapannya ya di kejaksaan. Di kejaksaan ya. Tapi sebelumnya memang nggak pernah tahu kalau di kejaksaan itu Nggak tahu, ada, ya? nggak tahu kalau perawat buka formasi untuk perawat tuh nggak tahu. Kemarin juga pas jujur gua dengar lo lolos juga gua seneng banget gitu. Artinya ada teman-teman kita yang sudah sukses-sukses, jadi kita harus saling dukung ya kan. Semoga nanti kita juga sama bisa mengikuti jejak-jejak. Tapi kalau berbicara pribadi mungkin saya kayak teman-teman yang lain mungkin ya punya nilai yang sama, pengen jadi gitu. Tapi kemarin saya pernah coba juga sih Indah, yang gagal gitu kan. Tapi saya coba pertama dengan niatnya emang nggak benar sih niatnya, karena emang niat coba. Niat coba, bukan coba-coba ya. Iya gitu kan. Jadi moga-moga tahun ini kalau emang ada kesempatan kita coba lagi kan. Saya pengen tahu nih sebenarnya nih tips bagi pemula nih ceritanya nih ya. Tips bagi pemula dulu nih. Mungkin nanti kalau berbicara tips bagaimana di kejaksaan mungkin bisa kita bahas nanti. Tips bagi pemula nih yang memang dia kayak apa ya? Masih meraba gitu. Mungkin banyak yang gimana sih biar bisa lolos gitu kan.
apakah ada tips-tips yang khususnya gitu? Belum kita bahas trik ya, kita masih tips. Nah, kira-kira dari Nurse Indah gimana? Oke, tips and triknya ya sebenarnya Mas Dani. Iya boleh. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi teman-teman untuk tipsnya itu adalah yang pertama, yang penting kuncinya itu niat, Mas. Niat, kayak Kuncinya saya tadi niat. ya. Kuncinya Coba niat. gagal. Niat itu harus niat ditanamkan dari dalam diri sendiri, itu harus sudah niat itu ditanamkan. Kenapa pengen jadi CPNS harus tahu, dan kenapa pastinya kita ilmu yang kita miliki kita pengennya bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang sekitar kita gitu, niat gitu. Yang kedua, kita sebelum nanti ada pengumuman, kita kalau bisa sih cari-cari informasi di mana aja sih formasi yang dibutuhkan gitu, instansi mana yang membutuhkan formasi kita gitu. Kayak aku perawat nih, aku cari-cari dulu nih informasi instansi mana sih yang membutuhkan perawat gitu. Kita cari tahu berapa formasi yang dibutuhkan gitu. Cari peluang di sana. Kita lihat kalau banyak saingan sih, banyak kita saingan geser ya. Pemda pasti banyak banget ya. Itu pasti. Okay. Pasti. Habis udah cari-cari, kita udah ada bayangan nih nanti kita mau di mana. Lanjut kalau bisa kita sebelum kita masuk ke tes, kita kalau bisa berdoa dulu Mas Dani. Kita berdoa, kita minta restu sama orang tua. Kita minta restu nih, Indah mau daftar di sini, kira-kira gimana? Ayah ibu gimana gitu. Berarti sebelum kita ingin daftar, pastikan dulu restunya. Restu dari orang tua. Doa gitu. Gitu. Terus itu lanjut ke tahap usaha ini, di mana nanti itu sebelum tes itu pasti kan ada pengumuman ya, pengumuman penerimaan. Kayak tahun ini insya Allah itu nanti bulan Maret itu ada penetapan formasi. Jadi nanti itu teman-teman bisa cari tahu tuh formasi yang dibutuhkan, kira-kira ada nggak di instansi yang teman-teman pengen gitu. Itu nanti pas pengumuman udah ada bayangan kan, karena sebelumnya udah nyiapin nih pengen di sini, nanti pas pengumuman tinggal milih aja di mana instansinya gitu. Terus yang kedua nanti itu ada tahap registrasi online Mas Dani. Tahap registrasi online di sini teman-teman nanti diminta untuk bikin akun gitu, bikin akun SSCN. Ya, SSCN. Pernah ya Mas Dani ya? Iya, pernah. Pernah. Nah, itu kita bikin akunnya dulu. Nah, itu nanti teman-teman juga siapin kayak berkas kayak pas foto, identitas diri, KTP, KK, ijazah terakhir, itu teman-teman siapin dulu. Kalau di tahap registrasi online itu teman-teman baru bikin akunnya dulu, akun pribadi gitu, untuk ke tahap selanjutnya gitu. Nanti habis dari tahap registrasi itu tahap administrasi gitu. Di tahap administrasi ini penting ya teman-teman, karena Indah sendiri pengalaman tahap administrasi aja udah gagal gitu. Oh, pas pertama masuk tuh. Baru masuk aja itu udah gagal. Jadi di sini teman-teman nanti ya instansi meminta teman-teman untuk menyiapkan berkas apa, harus disiapkan benar-benar sih. Sesuai ya. Harus sesuai. Kalau dibilang akreditasi kampus misalkan, benar-benar harus ada gitu. Okay. Karena harus sesuai. Ijazah harus sesuai dengan formasi yang kita lamar. Karena ada yang upload formasi yang nggak sesuai yang dilamar gitu. Itu yang bikin gagal gitu. Benar-benar harus hati-hati banget sih di tahap administrasi. Gitu. Nanti dari tahap administrasi ini ke tahap selanjutnya, kalau teman-teman lulus administrasi, tahap SKD Mas Dani. SKD. Ini seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar ini yang paling pertama, tes yang paling pertama. Ini sistemnya itu CAT. Kemarin itu sistemnya model tesnya itu CAT. Jadi pakai komputer kita mengerjakan soal tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu ada 3 poin Mas Dani. Di sana ada TIU, TWK, TKP. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngikut udah tahu apa sih itu TIU, TWK, TKP, itu mungkin udah tahu. Yang sudah bosen gagal mulu ya. udah khatam ceritanya. Ya, itu tahap SKD ada 3 poin itu. Nah, dari TIU itu tentang kayak matematika Mas Dani, tentang matematika, tentang antonim, sinonim gitu. Tentang deret angka gitu. Yang TIU itu intelijensi umum. Kalau berbicara ke soal atau di CAT itu yang paling sulit itu di bagian apa? Bagian TWK sama TIU ya saudara. TIU sama TWK. TWK. Itu kayak mengeluarkan energi banget. Energi banget. Saya kemarin gagalnya di TIU.
TIU doang sih, TWK agak sedikit naik Agak gitu. Cuman sedikit. kalau di TIU aduh saya emang agak kurang, mungkin otak kiri, otak kanan nggak main ya. Mungkin ya. Betul. Oke. Ya itu tipsnya, harus sering-sering banyak baca-baca soal. Baca-baca soal. Kalau dulu pas aku beli buku CPNS. Jadi tuh di situ kan banyak-banyak soal. Jadi kita sering kelatih apa yang kita kerjain gitu. Oh ya, tadi mau nanya nih. Tips yang memang bukan tips lagi, nah triknya nih, trik terkait dengan cara belajarnya. Cara belajarnya nih. Kita lagi bahas soal ya, karena udah masuk ke masalah CAT. Di CAT harus pinter-pinter ini di soal. Nah, triknya nih biar mungkin kalau dari Indah sendiri sudah pernah pengalaman, kayak tadi kan belajar di buku ya. Nah, ada lagi nggak cara lain yang mungkin lebih cepat masuk, lebih mudah kok dipahami gitu, ada nggak? Ada, kalau ini sih memang beberapa sih dari belajar dari baca buku. Kita sering-sering latihan soal di buku, terus lihat di YouTube juga banyak. Di YouTube banyak soal-soal. Itu teman-teman dari sekarang juga boleh baca-baca dari sekarang, lihat-lihat dari YouTube dari sekarang boleh. Kejar start dulu ya. Jadi asah otak biar Asah otak bener. Sebenarnya melatih itu emang berpengaruh sih, Mas. Sangat berpengaruh. Berapa persen di buku, berapa persen di YouTube? Atau di tempat lain ada nggak? Referensi belajarnya. Kalau referensi belajar, kalau bimbel Indah enggak. Jujur Indah enggak ikut bimbel. Tapi kan teman-teman banyak ya bimbel. Kayak contoh bimbel CPNS, Iya. Instagram, Telegram, bla bla bla. Iya, gitu. betul. Ikut nggak itu? Kalau Telegram boleh ikut, download aplikasi Telegram. Itu di sana banyak yang nge-share soal. Oke. Nggak ikut bimbel tapi banyak yang nge-sharing soal-soal di sana. Terus apalagi tadi buku, YouTube, Telegram. Terus boleh ikut tryout online. Oh gitu ya. Biasanya ada di akun Instagram tentang CPNS, itu biasa ada yang admin ngadain tryout online. Itu jadi kita sering kelatih. Tapi pernah ikut juga? Pernah ikut. Harus tryout sering juga online. dilatih. Sering-sering juga, dilatih. Gitu, karena manajemen waktu pada saat mengerjakan itu memang penting. Gitu. Oke, ini kan triknya mungkin dalam segi referensi ya. Berarti di YouTube, di buku, terus sering-sering tes tryout CPNS. Kemudian apa lagi tadi kayak belajar di Telegram juga. Telegram. Mungkin ada channel yang Ada kan, channel. yang biar kita juga nambah pengalaman, nambah teman-teman juga kan. Betul. Kemudian berbicara trik itu, ada nggak sih yang memang mentor khusus gitu? Ada orang yang memang secara pribadi mungkin dari Indah sendiri, apakah punya kenalan yang memang dia juga lulus CPNS, kita berguru sama dia, atau autodidak aja belajar gitu? Jujur aku nggak ada mentor pribadi, itu nggak ada, nggak ikut bimbel, nggak. Tapi Cuman cari pengalaman ada sama teman-teman. sama teman-teman kita belajar bareng. Pada kemarin di Puskesmas kan banyak yang ikut tuh, jadi kita belajar bareng, sering-sering belajar Bikin bareng, kelompok juga. bikin kelompok gitu. Tapi kita belajar. Yang lulus berapa orang? Yang lulus Cuma Indah beberapa, beberapa. Berarti selama ini walaupun belajar itu secara mandiri ya. Mandiri. Jadi paling kalau emang ada berkelompok itu pun karena emang kita biar saling menguatkan. Saling Benar menguatkan, ya? betul Tapi banget. di proses belajar itu ya kan jujur ya, karena kalau saya juga pernah beli buku, malah 2 saya beli buku, udah setempuk begini deh. Lihatnya itu males banget tuh, berat gitu ya. Nah, ada nggak tips ya sih biar kita tuh yang tadinya mager lihat soalnya udah pusing gitu, biar kita tuh kiat belajar tuh lebih biar semangat belajar tuh ada, kira-kira ada nggak? Apa ya, sebenarnya balik lagi ke niat diri sendiri sih Mas Dani. Sebetulnya itu balik lagi niat diri sendiri. Apa tujuan kita pengen ikut CPNS ini? Benar. Kalau bersungguh-sungguh Gitu. pasti Mau sungguh-sungguh pasti akan belajar. Gitu. Kata Dinari ya. Jadi kalau benar sungguh-sungguh dan mungkin ya Allah juga melihat lo kesungguh-sungguh, ya udah kasih dah. Allah akan melihat usaha Kalau kita. setengah hati, ini aja kagak ada masih ya. Iya betul. Jadi memang teman-teman harus belajar sungguh-sungguh ya. Belajar sungguh. Kita juga saling belajar di sini. Saya juga pribadi mungkin kalau berbicara pengen nggak jadi CPNS, sebenarnya sih pengen gitu. Bukti pengen gini, kalau saya dibilang mau jadi apa, awalnya emang mau jadi pengusaha gitu kan. Tapi sambil belajar, kalau emang sukses pengusaha terus jadi CPNS, kenapa enggak kan?
ada lagi nggak kiat-kiat yang tadi tips dan triknya? Kan tadi baru masuk di soal ya. Oh iya. Ada nggak lagi tips? Mengerjakan soalnya kali ya Mas Dani. Oh, iya. Kalau Indah kemarin mengerjakan soal, mungkin teman-teman ada yang ngerjain yang mudahnya dulu, terus ngerjain yang susah. Kalau Indah, jujur Indah ngerjain kan ada 100 soal. Indah ngerjain dari 1 sampai 100 tuh benar-benar berurut. Tapi di mana nanti ada soal yang Indah kurang yakin, Indah catat nomornya. Indah catat nomornya, nanti udah sampai 100, Indah review lagi dari awal. Gitu. Karena memang waktunya itu 90 menit 100 soal. Jadi tidak memilih-milih soal ya. Iya, tapi ya tergantung sih teman-teman lebih betul. mengerjakan seperti apa. Tergantung dari kemampuan. Ya. Intinya sering-sering latih soal. Itu teman-teman latih soal. Sering latih soal. Ada lagi nggak kira-kira tipsnya yang triknya juga nih biar selain tadi dari awal sampai udah di CAT, setelah itu ada nggak kira-kira yang lain? Itu sih yang saya sangat sangat penting untuk dijaga, sangat penting untuk dilakukan ya. Jadi memang untuk mengejar sesuatu yang memang perjuangan yang mungkin menghasilkan sesuatu yang sangat baik atau bahasanya sangat bagus, ataupun istilahnya kayak orang-orang tuh pada pengen CPNS gitu kan. Siapa sih nggak mau gitu, jelas masa depan gitu bahasanya kan. Jadi ya memang harus perjuangannya harus saling melelahkan juga ya. Kalau di Kejaksaan sendiri nih, kira-kira ada cara khusus nggak? Mungkin teman-teman yang di luar pada pengen tahu juga kan, Kak, kenapa sih, gimana sih cara bisa lulus di Kejaksaan, ya kan? Nah, apakah ada jalan khusus gitu? Kalau jalan khusus, mohon maaf, bukan titipan ya. Artinya jalan khususnya, kalau gua tuh begini gitu. Nah, kalau yang lain juga ada yang begitu gitu. Ada nggak kira-kira? Mungkin pengalaman aja kali ya Mas, sharing pengalaman aku tes di Kejaksaan itu. Kayak dari tahap administrasi itu kalau yang teman-temanku yang lain tuh rata-rata cuman verifikasi online. Dan kalau di Kejaksaan sendiri ini verifikasinya langsung datang ke kejaksaannya. Jadi kita bawa berkas-berkas langsung. Nanti sampai sana kita juga dites berat badan, tinggi badan. Nah itu nanti di sana diperiksa berkas-berkas kita asli, berkas-berkasnya bener apa enggak nih gitu. Itu sih yang di Kejaksaan dari tahap administrasi. Dari SKD ya sama aja sih. Nah terus pas tahap SKB, nah itu mungkin di beberapa instansi yang cuman model soalnya cuman CAT doang, komputer tentang kesehatan, tentang formasi. Nah kalau di Kejaksaan itu SKB-nya ada SKB tambahan Mas Dani. Di sana ada tes kesehatannya juga, ada tes wawancara juga, terus ada tes psikotes. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa ngambil plusnya itu SKB-nya di tes wawancara atau di tes kesehatan gitu. Kalau dari segi tes kesehatan nih, kadang-kadang karena kita bergerak di bidang kesehatan, terutama di keperawatan, ada nggak sih tes praktek keperawatan langsung gitu? Kalau kemarin sih nggak ada. Berarti kayak tes fisik, tes sama kejiwaan. Tes kejiwaan MMPI. Sama tes tulis ada lagi? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Langsung cuma tes pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sama tes psikotesnya ya. MMPI sama wawancara MMPI-nya juga. Itu langsung. Kalau dari segi nih, saya juga kurang paham juga ya. Nilai dari CAT digabung dengan SKB nih. Yang paling besar yang diambil nilai apa? SKB itu 60%. 60%. Kalau CAT berapa? 40. CAT SKD. Kalau CAT itu sebenarnya SKB juga ada CAT-nya. Oke. Jadi SKD itu CAT itu 40%. SKB itu kalau di beberapa instansi cuma CAT doang. Yang diambil 60%. Tapi kalau di Kejaksaan itu ada CAT, ada tes kesehatan, wawancara, sama ada yang formasi psikotes. Gitu. Kalau aku kemarin nggak psikotes, yang psikotes tuh yang lulusan S1. Gitu. Nanti diakumulasikan. Kalau sesuai dengan harapan lulus gitu. Ada nggak yang gagal kemarin? Ada. Ada di tahap tes kesehatan juga ada yang gagal. Ini mohon maaf nih, tes kesehatan kayak vulgar aja gitu? Iya, pemeriksaan fisik dari atas sampai bawah. Sampai ya? Diperiksa EKG, ronsen, semua. Ambil darah. MMPI, wawancara sama psikolog, semuanya. Gitu.
Jadi teman-teman kalau mau di kejaksaan Harus disiapin dari ya, sekarang. sampai dari sekarang Gitu. ya. Artinya mungkin tadi dari Nurse Indah sejawat kita sudah menceritakan gimana perjalanan ke menjadi CPNS di kejaksaan, mulai dari lulus dari SKD-nya ya, SKD, kemudian tes di SKB juga, tes kesehatan di kejaksaan. Intinya secara tidak langsung kita ikuti aja prosesnya ya. Ikuti prosesnya. Yang penting jangan sampai persyaratan apa yang diminta itu tidak sesuai dengan apa yang ini ya, yang ada pada diri kita ya. Betul. Oke. Selama ini begitu dinyatakan lulus, dan alhamdulillah sudah setahun ya, SK udah keluar. Alhamdulillah udah. Udah keluar. Tapi penempatan belum ya? Belum. Belum. Insya Allah, pokoknya di kejaksaan aja ya. Di Oke. kejaksaan aja. Motivasi jadi CPNS itu apa? Dari Indah sendiri? Dari Indah sendiri ya, karena CPNS Indo udah ikut, udah ini ketiga kalinya. Dulu ikut itu gagal, itu yang bikin Indah motivasi sih. Indah nggak mau berhenti di situ. Indah pengen terus mencoba apa yang Indah harapkan, apa yang Indah ingin gitu. Intinya tidak mau hanya stuck di situ, gagal Tidak mau menyerah berhenti, gitu ya. betul. Dari gagal menjadi semangat, coba lagi Betul. ya. Sampai sekarang udah pun lulus, Indah sebenarnya masih pengen banyak belajar, masih pengen cari ilmu dimanapun Pasti. itu. Indah pengen masih cari Pasti, ilmu. yang namanya ilmu itu nggak ada batas. Nggak ada batasnya. Kecuali kita sendiri yang membatasi diri. Membatasi diri. Ya, benar. Emang super sekali nih ilmunya. Gitu Oke, ya Mas Dani. apa ya? Selain motivasi itu, ada motivasi lain nggak dari orang tua mungkin? Iya, orang tua. Kebetulan karena memang orang tua aku bukan PNS juga, jadi Indah sendiri pengen mengangkat derajat kedua orang tua juga sih. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, dari orang tua ridho ya. Alhamdulillah. Artinya dari awal juga pas awal ngetes sampai selesai alhamdulillah keluar SK, ridho, seneng, bahagia ya. Bahagia semua, ya. banget. Tapi ngomong-ngomong si doinya seneng nggak? Doi siapa nih? Oh, Doi siapa nih? saya cuma membuka dulu Oh kan. gitu. Mungkin ada yang teman di luar yang barengan tes ya kan. Pengen cari teman sih sebenarnya. Tapi yang penting jangan lupa follow Instagramnya dulu. Follow ya. Instagram. Oke, apa lagi ya? Mungkin yang terakhir ya, ini pertanyaan terakhir ya. Pesan dan kesan. Artinya pesan-pesan boleh juga, pesan-pesan buat teman-teman yang di luar, yang lagi nonton video ini, yang mungkin pada kepo juga nih ya kan, ataupun pada pengen tahu juga gitu. Selain daripada tadi tips dan trik, apa sih pesan yang lain gitu yang mungkin tidak ada di proses tips dan trik yang tadi yang mungkin disampaikan sama Nurse Indah sendiri, yang bagi industri penting juga harus disampaikan gitu. Kira-kira apa? Quote kali ya, quote buat teman-teman kali ya. Oke, sebenarnya hidup itu nggak mudah Mas Dani. Hidup itu terlalu singkat dan terlalu sangat berharga kalau disia-siain gitu aja. Apapun yang terjadi, pokoknya kita harus bangga sama diri kita sendiri. Dan jangan biarin siapapun menjatuhkan semangat kita. Dan jangan biarkan kata-kata mereka tuh menghancurkan semangat kita, apalagi harga diri kita. Benar-benar. Gitu. Jadi berjanji sama diri sendiri sih, apapun yang terjadi tetap terus maju, terus melangkah, jangan pernah berhenti mencoba, karena teman-teman layak buat bahagia. Super sekali teman-teman, luar biasa. Saya aja yang dengar kayak membara gitu. Karena Allah punya rencana besar buat kita Mas Dani. Karena kan di balik kebahagiaan pasti tersimpan hikmah-hikmah yang banyak. Betul, ya kan? betul. Apalagi kalau kita syukuri. Benar Syukuri, nggak? bersyukur. Terima kasih mungkin kepada Nurse Indah hari ini yang luar biasa. Buat teman-teman Sama-sama. yang ingin menanyakan atau Indah ingin menanyakan, ada sesuatu yang ingin menanyakan ke pribadi. Itu berbanding. Kalau Mas Dani sendiri, emang udah berapa lama pernah ikut tes CPNS sebelumnya? Baru sekali. Baru sekali. Ya tadi saya bilang tahun barengan mungkin kita tes 2019. Cuman saya ngambil di DKI. Di DKI. Awalnya apa namanya ya temen ngajak juga gitu, ngajak terus pemberkasan lulus SKD. Nah di SKD ya tadi saya bilang di TIU-nya grade-nya kurang, passing grade-nya kurang. passing grade-nya kurang, akhirnya ya mungkin belum rezeki. Belum Kita tadi kayak udah bilang niat dulu dibenerin. Niat dulu, betul. Kemudian belajar. Enggak, yang jadi pertanyaan kayak gini. Saya itu memang karena emang pengen coba dulu. Pengen coba. Terus akhirnya
ya tadi pengen coba gimana sih orang CPNS apalagi CAT itu gimana gitu. Saya pengen tahu dulu alurnya gimana. Terus ya tadi nggak ada persiapan belajar. Itu belajarnya Hamin satu malamnya ngebut nonton YouTube. Besok paginya lupa ya Mas Dani. Ya itu kalang kabut. Kabut. Maksudnya tadi belajarnya apa ya? Terus soalnya apa gitu. Jadi lihat aja sampai pada saat mau ngetes CAT itu masih lihat doang gitu kan. Ya mungkin ya tadi mungkin benar kayak Indah kan. Jadi hikmahnya kita memang kalau benar-benar serius dan memang fokus ingin mengejar sesuatu ya emang dengan harus sungguh-sungguh. Betul. Tidak ada harapan yang tidak dicapai kalau kita tidak berusaha. Benar ya? Betul. Mencoba kut dulu ya kan? Karena pengalaman aku 2017 itu memang cuma niat coba-coba. Bener, niat coba-coba ya nggak belum rezeki gitu. Sama. Memang walau dilihat dari perjuangan memang luar biasa ya kan. Kita ambil aja memang perjuangan luar biasa. Karena tidak mudah gitu dengan kita berjuang di CPNS karena memang banyak yang di luar sana yang juga mengharapkan pengen jadi CPNS. Betul. Dan berbicara di kejaksaan memang teman-teman saya juga ya tadi saya bilang banyak juga yang di kejaksaan tapi mungkin belum sempat ngobrol kayak kita gini ya kan. Belum sempat ada kesempatan. Alhamdulillah pada hari ini Media Perawat berkesempatan kita ngobrol sama Indah, teman-teman yang melihat, teman-teman yang mendengar bisa menjadi manfaat ya kan. Yang penting seperti Nurse Indah bilang tadi ya, ikuti aja langkah-langkahnya, tips triknya, semoga apapun yang teman-teman inginkan bisa dikabulkan dan bisa mendapatkan sesuai dengan harapan ya. Amin. Kira-kira ada lagi nggak dari Nurse Indah mau disampaikan? Udah sih, gitu aja Mas Andi. Semoga pertama selamat dulu ya. Selamat buat Nurse Indah yang luar biasa, semoga berkah. Doakan buat kami yang belum mendapatkan nih ya. Semoga semua yang yang menginginkan bisa terkabul ya. Amin. Baik teman-teman semua, terima kasih atas atas partisipasi dan memang pada kesempatan ini kita hadir beliau tujuannya apa biar teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu dan memang momennya di tahun ini udah mendekati juga rencananya akan dibuka juga akan dibuka 2000 April itu udah mulai isunya dibuka ya. Maret itu penetapan formasi sih Maret. Nah, apalagi penetapan informasi. Teman-teman yang ikuti mungkin dari sekarang bisa coba start, kita belajar bareng-bareng. Insya Allah nanti mungkin kita akan buat juga tutorial terkait dengan pembahasan soal-soal mungkin di momen berikutnya sama narasumber. Mungkin tadi dari Nurse Indah mungkin ingin berbagi lagi ya. Boleh. Insya Allah ya kita undang lagi aja nanti ya. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga. Kemudian jangan lupa semoga video bermanfaat buat teman-teman semua dan yang terpenting buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman lain juga mengikuti dan jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh di komen di kolom komentar ataupun ada pertanyaan khusus nih yang mau diceritakan langsung ya kan boleh langsung follow Instagram beliau. Nama Instagramnya apa? @indahdwh. @indahdwh ya. Oke, boleh di-follow. Aman, masih belum ada ini. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya. Semoga video bermanfaat. Amin. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.